Maaf ya Aziza ya. Ya, Kak. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi aku udah nyoba-nyoba di browser, tetap gak bisa. Oke. Tadi sampai sini ya. Iya. Tan X sama dengan min 2/3, maka 5 sin X plus 6 cos X per 2 cos X min 3 sin X ya. Nah, tadi masih ingat yang rumus kalau ada tan X sama dengan min 2/3. Ini boleh kamu anggap kayak ini ya. Ini depannya, ini samping ya. Ini sampingnya. Kita pakai bantuan segitiga. Tapi kalau misalkan kita lihat dari rumus identitas trigonometri tan itu gimana? Yang kayak tadi itu ya, Kak. Iya, yang tan. Masih ingat tan itu sama aja kayak apa? Ikutan. Tan X, misalkan tan X, maka sama aja kayak Oh, identitas sin per trigonometri cos. sin X per Sin cos X X ya. per cos. Per cos X. Nah, jadi kalau misalkan kita punya sin, kalau kita bagi dengan cos X, maka kita akan mendapatkan tangan X gitu ya. Nah, coba kamu lihat di soal ini. Kira-kira gimana caranya kita mendapatkan nilai tan X? 5 sin per 2 cos. Oh, Dikali. Iya. boleh. Tapi kamu nggak boleh kalau misalkan ini ada dua suku ya. Ini kan suku pertama yang aku kasih warna pink ya. Warna pink. Suku kedua yang itu, Yang yang plus 6 cos X kan ya. Ini suku kedua. Jadi satu suku itu dipisahin tanda plus atau minus ya. Ini ada dua suku. Kalau ada dua suku, artinya suku pertama kita bagi dengan 2 cos X min 3 sin X. Suku kedua kita bagi dengan ini juga gitu. Jadi kalau kita pisah lebih panjang sebenarnya ya. Jadi caranya biar ada si cosnya, ya udah kita bagi satu kesatuan ini, kita bagi cos ya. Yang atasnya kita bagi dengan cos sama aja kayak kalau atas kita bagi dengan cos, yang bawah cos gimana? juga. Bagi cos Betul, juga. kita harus bagi dengan cos juga ya. Gitu. Kita bagi dengan cos juga. Artinya dibagi cos ini, cosnya kemana aja? Maksudnya? Ke Oh, ke hmm, semuanya. semuanya ya, betul. Jadi kalau Iya. misalnya ada 5 sin X per 6 cos X, maka jadinya 5 sin X per Cos. cos X ya. Ini cos X, sorry. Biar sama ya, nanti jadi tan X kan ya, gitu. Iya. 5 sin X per cos X ditambah 6 cos X dibagi, Bagi cos X. betul, dibagi cos X ya. Dibagi cos X. Terus, ini sama dengan apa? Terus bawahnya juga sama ya. Bawahnya kita harus bagi dengan cos X ya. Untuk bagian penyebut berarti 2 cos X kita bagi dengan cos X. 2 cos X dibagi cos X dikurangi 3 sin Sin X per cos X ya. X. Nah, ada yang bisa kita coret, ada yang bisa kita ubah sin X per cos X ya di situ. Jadi gimana berarti? Pertama 5 sin X per cos X sama aja kayak apa? 5 sin X per cos X boleh kita tulis sama aja kayak 5 dikali sin X per cos X kan ya? Per Iya. cos X. Gitu kan ya? 5 sin X per cos X boleh kita pisah si 5-nya. Kan ini perkalian kan ya? Bukan Oh penjumlahan iya. atau bukan perkurangan, tapi perkalian. Kalau perkalian bebas, kamu mau pindahin 5-nya ke kita pisahin sendiri juga nggak apa-apa. Jadi kebacanya kayak sin X per cos X kan ya? Nah, Iya. sin X per cos X sama aja kayak apa? Sin X. Tan Sin X. per cos tan X, betul ya. Jadi ini sama aja Iya. kayak 5 dikali Tan X. tan X, betul ya. Jadi di sini sama aja kayak tan X. Ini tan X. Ya. Jadi 5 tan X
5 dikali tan X, terus lagi situ ditambah 6 cos X per cos X. Ada yang bisa dicoret? Cosnya. Cosnya. Karena mereka sama-sama cos X di atas, cos X di bawahnya, maka kita bisa coret. Tinggal sisa 6 doang gitu ya. Oke? Jadi ini Iya. 5 tan X ditambah 6 gitu. Karena cos X-nya udah dicoret ya. Tinggal sisain angka 6 doang gitu. Lalu bawahnya, kita udah selesai bagian atas ini. Sekarang ke bagian bawah. Bawah itu ada kata-kata 2 cos X per cos X. Boleh kita Tinggal tulis? 2 berarti. Tinggal 2 berarti ya. Dikurang 3 3 apa di tan. situ? 3 3 tan tan X. X berarti ya, gitu. Nah, Mm-mm. sekarang kita lihat di sini. Kita udah dapet tan X, udah nggak perlu udah sesuai sama soal ya di sini ya. Iya. Tan X di sini tan X. Gitu. Kita tahu tadi di soal tan X itu sama dengan Min 2/3. betul, tan X sama dengan min 2/3 ya. 3. Kita ganti, kita substitusikan tan X-nya menjadi min 2/3 Oh, gitu ya. Berarti iya. 5 dalam kurung Min 2/3. min 2/3 ditambah 6 per 2 2. min 3 dalam kurung Min min 2/3. 2/3 ya. Yang bawah Mm-mm. bisa dicoret ya. Yang Yang 3 min sama 2. 3 ya. Oh. 3 sama 3. Karena ini berkalian kan ya. Oh ya, Mm-mm. walaupun ini mungkin kayak min ya. Dipisahin tanda Mm. min ya. Tapi sebenarnya ini kayak perkalian apa ya? eh min 3 dikali min 2. Min 2/3. Ya. Jadi kalau ada min 3 kita kalikan min 2/3. Artinya nanti jadi plus kan ya. Min 3 Iya. kali min 2/3 jadi plus. Plus apa? Plus 2 berarti ya kalau Min kita cari 2. tiganya ya. Gitu. Sekarang kita yang atas. Kalau yang atas kita paling bisa kali yang atas sama atas doang ya berarti ya. 5 dikali min 2 ya berarti min Min 10 kan 10. ya. Min 10/3 ditambah 6 per 2 min 3 dikali min 2 Oh, min per 6 3 plus plus 6. 6 bagi 3 2. 2. Jadi langsung aja plus 2 ya berarti ya. Oh. Ini atau kita coret aja tiganya ya biar gampang ya. Tiganya coret kan tinggal 2 doang ya. Min 1 Iya. dikali min 2 ya min plus 2 berarti ya. Gitu. Iya. Jadi ini plus 2 ya. Kita sederhanakan. Min 10/3 berarti ya. Min 10/3 ditambah 6 biar jadi per 3. Atasnya berapa? Tinggal 2. dikali aja. Biar dikali 6 dikali 3 12. 18. 18 ya. Berarti 18/3 ya kalau mau kita jadiin per 3 ya. Gitu. Karena kan 6 sama aja 6 kan. 18 dibagi 3 ya sama aja kayak 6 gitu ya. Sekarang yang Iya. bagian bawah 2 plus 2 ini kan 4 jadinya ya. 4. Sekarang kita hitung 10. Kalau pecahan bawahnya udah sama, kita hitung bagian atasnya aja ya. Iya. Min 10 ditambah 18. 2. 8. 8, betul 8 ya. 11. 8/3 dibagi 4 ya. Bagi. Dibagi 4. Iya. Atau 8/3 kita langsung aja bagi 4 ya. Mm-mm. Nah, ini sama aja kayak gimana? 8/3 8/3 dikali 4. dikali, bukan dikali 1 4. per 4. 1 per 4. 1 per 4 ya. 1 per 4. Iya. Karena kan ini 4/1 ya. Kalau kita Iya. balik jadi 1 per 4 gitu ya. Mm-mm. Ya udah kita ada yang bisa coret ya di situ ya. 8 Iya. sama 4 ya. Ini ya. Berarti ini 2/3 ya berarti ya. Mm-mm. 2 kali 1 2, bawahnya itu 3 dikali 1 ya. Ini 1 ya. Iya. Berarti 3. Ya udah. Nilai si ini 5 sin X plus 6 cos X per 2 cos X min 3 sin X itu sama dengan 2/3 gitu ya. Oke? Oke ya. Jadi jawabannya 2/3 yang D ya. Gitu. Oke. Kalau soal kayak gitu emang selalu dikali cos X gitu, Kak.
Enggak, tergantung tadi kan kalau misalkan kondisinya gini, ini tuh biar gampang ya kita bagi cos X ya. Karena kita punya rumus yang sebelumnya, yaitu kalau ada apa namanya, kalau ada diketahuinya tangan X, tapi di soalnya bukan nggak ada tangan X, ya udah kita usahain biar ada tan X gitu ya. Oke? Iya. Ya. Dan rumus yang tan X ini cuma berlaku sin X per cos X ya. Gitu. Iya. Oke? Oke. Ya. Oke. Ada yang mau tanyain lagi? Enggak. Ya. Iya. Oke. Gitu ya. Kita lanjut yang 2 ya. Oh ya, pi itu masih ingat kalau dalam derajat 180. 180 ya, masih ingat ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan di sini kan ada tulisan pi ya, setengah pi minus a plus 3 cos alpha ya. Oke. Di sini sin alpha, sin a sama dengan 1/3 akar 3. Atau akar 3/3 ya berarti ya. Iya. Iya. Akar 3/3. Nah, masih ingat eh nah kalau kayak gini, ini kan yang kita ketahui sin ya. Jadi mau nggak mau kita harus gambar segitiganya ya. Artinya ya, Iya. segitiga siku-sikunya biar kebayang. Nah, kita lihat di sini. Akar 3 ini berperan sebagai apanya? Iya. Mm-mm. Si Y ya. Y atau Iya. depannya. Dan yang bawah itu sebagai R ya. R. Yaitu miringnya ya. Miring. Iya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalkan ini ada alfa, depannya itu berarti yang sebelah kanan ya. Iya. Depan di samping bawah, miringnya yang Yang paling bagian panjang. miringnya. Yang paling panjang, betul ya. Miringnya itu diketahui 3 dan depannya itu akar 3 ya. Akar 3. Berapa sampingnya kita menggunakan Pitagoras. Pitagoras. Apa berarti? 3 kuadrat Akar dari 3 kuadrat dikurangi dikurangi akar akar 3. 3 yang dikuadratkan ya. Gitu. Berarti ini akar dari 9 9 dikurang 3. dikurang 3. Maka menjadi akar Akar 3. 6. Akar 6 Oh, ya. 6 ya. Karena Oh iya. 9 kurangi 3 kan ya. Gitu. Jadi panjang sampingnya itu akar 6 ya. Berarti kita punya depannya akar 3, miringnya 3, sampingnya itu akar 6 ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di situ. Maka tan setengah pi min alfa ditambah 3 cos alfa sama dengan tan setengah pi min alfa ditambah 3 cos alfa. Nah, ini yang aku sebut tadi ketika ada pi itu kan 180 ya. Iya. Kalau pi itu 180 derajat, maka setengah pi 180. setengahnya pi Tinggal dibagi doang ya. betul dibagi 2 ya. Dibagi 2 90 derajat ya. Jadi kalau ada setengah pi ya berarti 90 derajat. Ya udah ini sama aja kayak tan setengah pi 90 derajat kan ya. Min alfa ditambah 3 cos alfa ya. Gitu. Nah, tan 90 derajat min alfa itu gimana? Masih ingat? Tan 90. Tan 90 dia berdasarkan apa? Tegak atau mendatar? Tegak. Tegak. Pertama dia di kuadran 1 kan pasti ya? Kuadran 1. Iya. Kuadran 1. Oh, Kalau kuadran 1 pasti plus tan X plus tan X. plus ya.
Karena koordinat 1 mau semuanya apapun itu pasti positif ya, gitu. Iya. Nah, tapi di sini menggunakan rumus 90 derajat min alfa. Dia pasti plus. Apa yang membedakan antara yang tegak sama yang mendatar? Kalau yang tegak itu dia ada yang berubah. Ada yang berubah. Tan berubah menjadi Plus kotangan. kotangan ya. Iya. Kotangan apa? Alfa. Alfa ya. Jadi kalau misalkan ada tan 90 derajat min alfa, itu kuadran 1 dia positif, lalu tannya berubah menjadi kotangan, tinggal alfanya aja gitu ya. Iya. Oke? Iya. Gitu. Jadi ini boleh kita ubah nggak menjadi kotangan alfa? Boleh. Boleh ya. Jadi ini sama aja kotangan alfa ditambah 3 cos alfa ya. Iya. Gitu. Nah, ya udah kita tinggal masukin kotangan itu, kotangan alfa berapa kotangan alfa? Kotan alfa. Kotan alfa itu perbandingan antara Aduh. kebalikan dari tangan. Kalau ada Sade. tan sade betul ya, samping per depan ya. Depan. Samping per depan. Sampingnya berapa? Akar 6. Akar 6 per Akar 3. akar 3 ya. Nah, akar 6 per akar 3 ini kalau dalam bentuk akar ya. Kalau dalam bentuk akar itu boleh kita akar yang besar ya. Akar yang besar 6 dibagi 3. Itu nggak 3. apa-apa. Berapa 6 bagi 3? 2. 2. Berarti ini sama aja kayak akar 2. 2. Jadi kotangan alfanya bernilai Akar akar 2. 2 ya. Gitu. Berarti di sini akar 2 ditambah 3. tambah 3. 3 Cos alfa. cos. Cos alfanya kita harus cari dulu ya cosnya ya. Cos itu Cos. perbandingan antara sami ya. Iya. Cos Gak usah dibalik alfa. lagi ya, Kak? Gak usah Gak usah? dibalik lagi ya? Enggak usah ya. Oh. Cos alfa. Karena cos itu cuman samping bagi miring ya. Iya. Samping per miring. Iya sih. Sampingnya di situ akar 6. Miringnya 3 ya. 3. 3. Ya udah akar 6 per 3. Per 3. Akar 6 per 3. Ada yang bisa dicoret ya? 3 sama 3. 3 sama 3-nya ya. Karena mereka ini saling habis ya. Nah, Maka ini tinggal sisa akar 2 tambah akar. akar 6. Gitu ya. Akar 2 tambah akar 6 ini nggak bisa diapa-apain lagi ya. Jadi akar 2 tambah akar 6. Mana nih? Yang? Yang C. Yang C ya. Gitu. Iya. Jadi jawabannya yang C akar 6 ditambah akar 2. Gitu ya. Oke? Iya. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyain? Kayaknya enggak deh. Oh ya. Oke. Iya. Kita lihat yang nomor 3 ya. Aku sempat ngerjain ini juga, Kak. Cuman aku nggak bisa ke situ. Oh yang ini? Enggak, kayak Oke. semuanya aku cuma bisa nomor berapa ya? Lupa lagi. Oh, kamu pakai wangsit juga berarti? Beli Iya, bukunya? aku juga ngerjain soal yang dari Kak Gilbert kan. Cuman aku kayak nggak mau ngerjain itu Oke. nggak bisa. Oh ya, yang itu sebenarnya apa? Itu tuh yang zaman dulu ya. Kayak yang zaman dulu yang masih saintek. Ada Iya. saintek, ada soshum gitu ya. Jadi kalau saintek bener-bener saintek itunya ya. Kayak Iya. udah tingkat lanjut ya berarti ya. Tapi kalau yang sekarang itu udah ke semua kalangan bisa. Jadi nanti aku kirim yang. Jadi ini aku yang 2026 ya. Kalau kemarin aku 2025 aku kirim. Jadi itu masih banyak apa namanya? Masih banyak soal-soal yang udah nggak relevan sama yang sekarang gitu. Emang
Itu tingkat lanjut banget sebenarnya ya. Jadi emang nggak relevan sama yang sekarang, Aliza. Oke? Iya, oke. Oke, kita coba ya. Nah, di sini jika cos X sama dengan 2 sin X, maka nilai sin X dikali cos X sama dengan, ya udah, kalau misalkan kita lihat di sini, cos X sama dengan 2 sin X. Kita kan mau mencari sin X kali cos X ya. Mm-mm. Hmm. Oh, nah, eh, ini sebenarnya kalau hmm, coba ya. Oke, kalau misalkan sinnya kita pindah ke bawah, coba ya, cos. Berarti kan ini jadi cos X per sin X ya, per sin X, per sin X. Sama dengan 2 ya. Tan X, jadi tan X. Nah, sebenarnya bukan jadi tan X. Ya, Hmm, masih ingat gak? Kalau misalkan tan X itu kebalikan dari apa? tan desa Mm, depan. Tan, tan X sama aja kayak seper apa? Oh, tan, eh, sepertangan, Kebalikan, seperkos, bukan? kotangan. Kotangan. Kotangan itu kebalikan dari kotangan ya. Oh iya Gitu. iya. Jadi kalau ada tan X sama dengan 1 per kotan X ya. Kotangan. Tan X itu sendiri apa? Sin, Sin X sin per X per cos cos X X. ya. Per Heeh. cos X. Jadi kalau misalkan kita mau mencari eh apa? Kalau tan X ini sama dengan tan X, tangan X, karena misalkan kotangan itu kebalikan dari tan, maka gimana? Kalau kita hubungkan sama sin per cos kotan X. Ingat kalau ada 1 per kotangan X, berarti kotangan X itu sama aja kayak seperti X ini kok boleh kita tuker ya. Tan X-nya di sini, kotangannya di sini. Ini sama aja ya. Ini gimana berarti? Kotangan X sama dengan sepertan X. Berarti kotangan X sama dengan 1 per sin X Kotan. per cos X. Sin X dibagi cos X kan ya? Heeh. Ini kalau misalkan ini tangan. Berarti kita boleh tulis 1 per Sin tan X X-nya sendiri dimas. itu sin X per cos X ya. Oh, Sin X per cos X. Sin X per cos X. Nah, berarti kotangan X sama dengan nah, kalau ada sin X per cos X, maka jadi gimana? tan X. Kalau ada 1 per, Satu per ininya di tan sini. X. Kalau ada kata-kata seper itu apa perubahannya ke mereka sini? Ingat? Oh, di ini ya, jadi dikali Iya, gimana? betul. Dibalik ya. Oh, Betul, dibalik. dibalik ya. Ini kan sama aja, satu itu kan sama aja kayak 1 per 1 ya. 1 per 1 Iya, dibagi sin X per cos tan X ya. X per X. Iya. Sin X per cos X. Nah, ini kalau misalnya kita ubah menjadi perkalian, maka kebalik ya. Si Mm-mm. sin sama cosnya ya. 1 per 1 dikali cos X X. per sin X. Sin X. Maka jadinya ya udah cos X per sin X kan ya. Cos Mm-mm. X per sin X. Gitu ya. Jadi ya udah kotangan X itu sama aja kayak ya ini cos X per sin X. Karena kita bagi ya. Sin X per cos X ya hasilnya adalah cos X per sin X ya.
per sin X. Jadi intinya apa? Jadi kalau misalkan sin X per cos X itu tangan X, Mm. kalau kita balik maka itu sama juga ya, eh menjadi kotangan X gitu. Sebenarnya konsepnya sama aja kayak yang di awal sih. Kalau ada kalau ada kalau misalkan tan X itu seperkotangan X, kotangan X, eh apa? Jadi kalau misalkan tan X ini sin X per cos X, ya berarti kalau kotangan X karena kebalikannya tangan X ya berarti cos X per sin X gitu aja ya. Oke? Karena kan Iya. mereka kebalikan ya. Apapun yang ada di tan X maka itu kebalikan dari kotangan X. Tinggal dibalik aja ya. Gitu. Jadi cos X per sin X ini memaksudkan ini berarti kok kotangan ya. Kotangannya itu sama dengan 2 ya. Gitu. 2/1 lah istilahnya. 2/1. Duanya ini apanya? Sisi apa? Depan. Depan, betul ya. Heeh. Desa. Kalau kotangan berarti sade ya Iya, justru ya. iya. Samping Samping. ini depan ya. Dan Depan. Kita bikin segitiganya ya. Ini sampingnya itu 2, depannya 1 ya. Berarti ini akar berapa miringnya? aduh, itu dulu kayaknya. Ya, berarti Akar 4. 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat. Akar 5. Akar 5 ya. Jadi ini akar 5. Nah, sekarang yang ditanyakan sin X dikali cos X-nya ya. Oke. Artinya sin X dikali cos X. Sin X sendiri apa? Perbandingan antara Apa, Kak? kalau kita mencari sin X dari sini. Apa berarti perbandingannya? 1 per 1 per miringnya akar 5. akar 5 dikali cos Kali X 2 per akar 5. akar 5 ya. Berarti ini kita kalikan ya. Ingat kalau perkalian pecahan langsung aja lebih gampang. Atas kali atas, bawah langsung kali bawah. 2 2 per per 5. 5 ya. 5. Gitu. Jadi 2 per 5. Sin X per cos X nilainya adalah 2 per 2 per 5. Jadi 5. jawabannya yang D ya. D. Gitu. Oke. Kayaknya aku masih bingung yang balik-balik kayak tadi deh, Kak. Yang balik. Yang dibalik-balik itu. Oh, yang barusan yang kotangan ini. Iya, iya. Yang ini ya maksudnya ya. Iya. Oke. Jadi gini sebenarnya. eh kan kemarin kita udah sempat bahas ya. Ada Mm-mm. sin, ada cos, ada tan, Mm-mm. dan tiga tiga itu yang lain adalah pertama kotangan, ada sekan, Mm-mm. dan Kosekan. ada kosekan ya. Betul. Heeh. Kosekan. Pertama yang sini tuh pertama yang tangan deh. Tangan itu kan kebalikan kotangan ya. Mereka saling Iya. berhubungan. Kalau di sini depan per samping, maka kotangan itu samping per Samping per depan. depan ya. Gitu. Lalu kos itu, Kosekan. nah bukan. Sekan, Sebenarnya sekan. sekan ya. Oh Jadi iya. emang agak suka ketuker ya antara kosekan sama sekan ini. Kalau tangan kan jelas ya. Kalau dari namanya kotangan Iya. boleh kita anggap kayak dibalik aja tangan dan kotangan ini Mm-mm. punya hubungannya ya. Tapi kos itu hubungannya sama sekan ya. Iya. Kebalikannya gitu. Jadi kalau misalkan kos itu samping per miring, maka sekan itu miring per Miring per samping ya. samping. Miring per samping. Dan yang terakhir sin itu kebalikan dari kosekan. Jadi kalau sinnya itu depan per miring, maka kosekannya itu miring per depan ya. Mm-mm. Nah, kalau kamu lihat di sini, tangan itu kotangan itu sama aja kayak sepertan kan ya.
kebalikannya. Jadi kalau ada kata-kata seper sesuatu misalkan A per B, ya itu kebalikannya. Jadinya dibalik aja B per A gitu ya. A. Itu. Oh, Atau A per B sama aja sama seper apa? seper B B per per A. A gitu ya. Jadi intinya Oh, kalau ada kata-kata seper, maka kamu balik aja itu pecahannya. A-nya di atas, B-nya di bawah gitu ya. Atau di sini seper A per B, berarti B-nya di atas, A-nya di bawah gitu bawah. ya. Oke. Oh, Jadi boleh kita tulis sepertangan gitu ya. Kalau misalkan tangannya depan per samping, maka kalau tangannya sepertangan atau jadinya gimana? atau tan, Sepertan dalam bentuk miring samping depan. oh, Kalau depan per tangannya depan per samping, maka sepertangan samping kalau per dibalik depan. samping per depan ya, gitu. Oh, Sama kayak yang tadi ya, yang ini, gitu ya. Oke. Terus seper ini sama aja kayak seperkos ya, seperkos. Sama aja kayak miring per samping. Jadi kalau kosnya ini samping per miring, sapermi miring, miring per samping miring ya. per depan. Eh, Miring samping ya, berarti ya kalau kos iya ya, iya miring per samping gitu ya. Oke Aziza, iya. gitu ya. Intinya kalau misalkan karena mereka kebalikan ya, jadi mau kalau sini tuh depan per miring, ada yang namanya kebalikannya, inverse-nya yaitu kita satu print aja. Kalau kita seperin sisinya itu bakal jadi miring per depan atau menjadi kosekan gitu ya. Iya Oke. iya. Biasanya kosek aja sih nggak apa-apa. Kosek gitu ya. Kosek itu miring per depan. Depan. Tuh. Makanya di sini eh apa? Kalau tan X-nya itu sin per cos, kalau tan X-nya sin per cos, tan X itu sin per cos sama dengan sin dibagi cos, maka masih ingat kotangan itu apanya tangan hubungan mereka Kebalikannya betul dibalik. kebalikannya. Berarti kalau misalkan tan X itu sin per cos, Cos kotangan persin. X cos per sin gitu Persin. aja sih ya. Oke? Iya. Oke. Tuh. Paham ya? Iya. Ini berlaku untuk tangan sama kotangan doang ya. Sebenarnya aku tadi di awal belum ngasih tahu yang kotangannya juga ya. Jadi tapi konsepnya sama gitu ya. Oke? Oke. Tuh. Oke. Oh ya, aku mau coba ini ya. Ngasih soal. Ini soalnya mirip yang nomor 2 sih yang sebelumnya. Nomor 1, sorry. Ini ya, nomor 1 di bawahnya tuh ya. Kalau aku punya nih ya, si tan X-nya itu 2 misalnya. Berapa nilai sin X kali cos X sin kuadrat X min cos kuadrat X. So, boleh 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 gambar segitiga, gambar pakai segitiga dulu, atau boleh pakai cara yang ini. Kamu bagi kedua ruas yang ini, bagi kedua ruas dengan sesuatu, gitu ya. Oke, Aziza? Ini. Coba dulu. Oke, sok. Boleh lihat tadi enggak yang soal yang sebelumnya? Boleh. Ini aku zoom ya. Iya.
Kak, hmm, Kak, Ya, Kak, bingung. oh bingung. Mm-mm. Kamu coba gambar segitiganya. Aku pakai yang cara nomor satu tadi. Hmm. Atau Yang coba gambar segitiganya aja. Gambar segitiga dari tan X sama dengan 2. Maksudnya
Kalau ada angka 2 doang, 2 per dia boleh 1. kita jadiin pecahan ya, per 1 ya. Ya. Mhm. Nanti kamu cari sin X-nya. Itu kan perbandingan antara depan banding miring ya. Cos X itu samping miring. Kamu cari berdasarkan yang kamu dapat segitiganya. Kalau pembilang tuh bisa akar nggak sih, Kak? Pembilang nggak apa-apa kalau akar. Mhm. 2 akar 3 hasilnya. 2 Salah akar ya? 3. Salah ya? Hmm, coba ya. Sin X. Sin X dikali pertama kamu bikin segitiganya dengan miringnya berapa berarti? Miringnya 1, 2, 1 akar 3. Eh, duh, salah deh, Kak. Salah nulis angkanya. Oke. Nggak apa-apa ya. Tapi pas kamu masukin ke sin X, misalkan depan per miring, Iya, kayak gitu. oke ya. Berarti ini depannya ya, depannya itu 2 ya. 2 per Iya, 2 per akar 5 kan ya. Akar 5 sin X dikali dengan di soal itu cos X ya. Cos X berarti samping per miring 1 per akar 5 ya. 1 iya, per akar 5 dibagi sin kuadrat X itu artinya sin X yang dikuadratkan ya. iya, iya. Sin X yang dikuadratkan berarti 2 per akar 5 yang kita kuadratkan ya. Iya, 2 tadi per kayak gitu. akar 5 dikuadratkan dikurangi cos 1 kuadrat X satu berarti 1 per 1 akar per 5 dikuadratin. akar 5 yang dikuadratkan ya. Udah tinggal kita cari ya. Berarti 2 per 5 ya berarti ya. 2 Mhm, per 5 dibagi, ingat 4, 2 per akar 5 dikuadratkan 4 4, per 5 min 1/5. 1 per 5 ya. Maka ini Mhm, jadinya 2 per 5 dibagi 3 3. ya. 3 Mhm, per 5. Gimana caranya 2 mencari per ini nih? 5. 2 per 5
2/5 Di, dibagi 3/5 sama dibagi ya, oke. Dibagi 3/5. Atau sama aja kayak 2/5, dikali 5/3. 5/3 ya. Coret limanya Mhm. ya berarti ya. dua per Tinggal tiga sisa jadi apa? ya 2/3 2/3. gitu ya. Oh, iya Oke, ya. jadi Iya. jawabannya 2/3 ya. Mhm. Oke, oke. Nah, eh nah, kalau misalkan di sini ya, ini kan soalnya gini ya. Coba kalau misalkan aku ganti sin alfanya, ini 1/3 eh, akar 3 ya. Coba kalau misalkan ini bukan 1/3 akar 3, misalnya 2/3 ya. Mhm. 2/3. Sin alfa 2/3. Maka tangan setengah pi min alfa ditambah 2 cos alfa ya. 2 cos alfa ini berapa ya? Sok. Aku bahas soal yang tadi nggak, Kak? Boleh? Oke.
Hmm? Iya, Aziza? Kalau habis yang kotan A plus 2 kos A itu, habis itu tadi diapain lagi, Kak? Eh, kalau udah apa? Aku udah sampai kotan A plus 2 kos A. Kotan alfa ditambah 2 cos A. Heeh. Nah, eh, si kotangan itu kan perbandingan antara kotan itu, kotan alfa itu perbandingan antara samping per Depan. depan ya, depan. Mm. Nah, dari kata-kata ini, sin alfa itu 2/3, kamu Mm. bisa dapetin nanti sampingnya berapa, depannya berapa, dengan menggunakan kamu gambar segitiga bantuannya Iya. untuk ngambarin sin alfanya ya. Iya. Hmm, gitu. Tapi udah gambar segitiganya? Udah. Udah. Nah, dapat berapa? Si siapa? Sampingnya. 3. Sampingnya 3. Ya, Mm. ini depan 3. Miring. Depannya 2 ya, miringnya 3 ya. Depannya 2, miringnya 3. Berarti untuk mencari si sampingnya, akar dari 3 kuadrat 9 dikurangi 2 kuadrat 4 ya. Akar 27. Eh, 5 deh, 5. 5, betul ya. Akar 5 Iya. ya, sampingnya ya. Gitu. Iya, iya. Nah, karena sampingnya akar 5, maka nanti kotangan alfanya Angka 5. akar 5 per depannya. Mm. Depannya, kalau dari segitiga 2. bantuan ini, 2. 2 ya. Jadi, Heeh. akar 5 per 2. Itu nilai dari kotangan alfanya. Ya. Heeh. Mm. Ini udah selesai nih. Kotan alfa, kotan alfa ditambah 2 cos alfa. Tadi kotangan alfanya akar 5 per 2. Heeh. Sekarang cos alfa. Cos alfa gimana cara nyarinya? Akar 5 per 3. Tambah Akar 5 akar per 5 per 3. 3. Berarti 2 kalinya ya. 2 kali. Oh iya, 2 kali cos alfanya akar 5 per 3. per 3. Udah, tinggal samain penyebut aja ya. Mm-mm. Nah, masih ingat cara cara apa namanya? Cara nyelesain ini? Di, jadi 6 penyebutnya. Betul, jadi 6 ya.
Boleh Heeh. kita bikin 6 penyebutnya ya. Berarti Mhm. kita bagi 6. Berarti 6 bagi 2, 3 kali akar 5. 3 akar 5 kan ya? 35, iya. 3 akar 5 ditambah 6 bagi 3, 2. 2 4 dikali akar 2, 5. 4. 4 akar Akar 5 5. berarti ya. 4 akar 5. Ya udah, Mhm. karena ini sudah sama-sama akar 5, kita boleh jumlahin yang Yang depannya aja. depannya aja ya. Berarti ini jadinya 7 7 akar 5 akar 5 per per 6. 6 gitu ya. Atau Mhm. 7 per 6 Akar 5. akar 5 ya. Gitu. Mmm. Gitu juga nggak apa-apa ya. Oke? Heeh. Iya iya. Gitu. Jadi jawabannya itu 7 per 6 akar Akar 5. 5 ya. Gitu. Oke? Oke. Paham ya? Iya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Enggak ya, Kak. Nggak ya? Oh, mungkin kamu bingung ya pas tadi ada kotan, kotan. Udah ketemu kotan, terus kosnya. Mhm. Tadi agak Oh, agak lupa gitu loh caranya iya gimana. agak lupa ya. Iya Padahal agak sebenarnya ya lupa. kotan itu kan perbandingan kan ya, perbandingan Iya iya. antara apa? Sade ya, samping per Iya. depan. Kalau kos itu samping per miring aja Iya. gitu ya. Kalau udah gambar segitiga bantuannya, kamu tinggal masukin samping dan depannya untuk yang kotangan dan perbandingan untuk kos samping per miringnya untuk yang kos alfa ini Iya gitu iya. ya. Oke? Iya. Iya. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Kita coba yang nomor 4 ya. Mmm. Hmm. Nomor 4. Ditanyain panjang AD ya. Iya. Panjang AD. Diketahui sudut CAB-nya 30 derajat. CAB berarti sudutnya di sini ya. 30 derajat. Terus BC-nya akar 2. Jika CD tegak lurus dengan AB dan BD sama dengan CD, panjang AD adalah di sini panjang BC-nya akar 2. BC B ke C akar 2. Ini akar 2. Oke. BC sama dengan CD ya. BC sama dengan BD sama dengan CD. BD ini sama dengan CD. Ini sama ya panjangnya ya. Mhm. Berapa panjang AD? Ya. Kalau dari sini kebayang nggak kira-kira untuk mendapatkan panjang AB pertama-tama apa dulu? Dicari depannya dulu sama miringnya. Hmm, eh, depan, depannya sudutnya sama miring Miring. sih AC. bebas ya. Mau Heeh. depan sama miringnya. Oke. Cuman Mhm. sebenarnya kalau misalkan kita mau mencari AB panjang AD ini, Mhm. kalau kamu lihat di sini ada sudut yang udah diketahui ya. Iya. Nah, sudut yang diketahui itu kamu cari antara ini si sampingnya, sampingnya Mhm. yang mau ditanyain, sama satu sisi lagi aja berarti ya. Karena kan ini mencari antara sin 30 derajat, cos 30 derajat atau tangan 30 derajat ya. Mhm. Nah, eh, dengan kita udah punya satu sudut aja dan Mhm. satu sisi yang kita mau cari tahu, kita tinggal butuh satu sisi lainnya sebenarnya ya, Aziza ya. Nah, satu sisi lainnya boleh yang miring, boleh yang ini. Kira-kira enaknya yang mana? Miring. Miring sebenarnya kita harus ngerjain jadi 2 kali ya, kayaknya Oh. ya. Jadi kita lebih baik sama yang depan. Kenapa yang depan? Mhm. Karena kalau kamu lihat di sini ada eh segitiga apa ya? Segitiga sama kaki ya, sama Mhm. kaki di sini ya. Kalau segitiga sama kaki yang hasil miringnya akar 2 itu cuma satu kemungkinan ya. Mhm. Ini kan hasil penjumlahan akar berapa kali ditambah akar berapa ya? Akar berapa ditambah akar berapa ya?
Gitu kan ya? Kalau sisi miring ya. Nah, Heeh. coba kamu lihat di sini. Karena dia sama, pasti di sini harus sama. Akar 2 tambah 2 atau akar 3 tambah 3. Gitu kan ya? Harus kembar kan ya? Karena ini kan sama sisinya. Gitu. Mmm, Kira-kira apa yang memungkinkan? akar Biar 2, hasilnya akar 2. 1. Masing-masing ini. Satu. Betul ya? Heeh. Berarti di sini depannya satu, sampingnya satu. 1. Gitu ya. Jadi di sini itu Mhm. satu, di sini itu satu. 1. Gitu. Udah. Tinggal mencari panjang AD-nya. Paham caranya? Panjang AD. Harusnya paham. Aku coba dulu ya, Kak. Oke ya. Ini depannya ya. Ini Mhm. sampingnya. Cari mau pakai sin, cos atau tangan Oh, ya. iya iya. Akar 3, Kak. Akar 3. Betul ya. Jadi jawabannya yang C ya berarti ya. Heeh. Gitu. Oke. Paham ya berarti ya? Iya. Oke. Jadi ya caranya itu ya. Berarti kan kita menggunakan apa berarti? Tan ya. Karena di Iya. situ depan dan samping ya. Samping. Tan Mhm. 30 derajat itu adalah perbandingan antara depan per samping. Samping. Tan 30 derajat itu akar 3 per 3 kan ya? 3, heeh. Akar 3 per 3 3. sama dengan depannya itu 1 per sampingnya itu yang mau kita cari ya. Dicari, iya. Oke. Nah, ini sebenarnya kita eh boleh pindahin ini ke sini ya. Ini kita boleh Mhm. tukar-tukar saling tukar ya. Gitu. Mhm. Berarti samping sama dengan seper akar 3 per 3 per 3. 3. Ingat kalau ada seper akar 3 per 3 ada kata 1 per. Apa Ya, keunikan dari sa seper? Dia sep bisa apain? aduh Dia tadi bisa apa ya? apakan ini. Dia bisa bikin si akar 3 per 3 ini menjadi terbalik kan ya? Heeh, Betul oh nggak? iya. Iya Mm, iya. jadi terbalik dia kalau misalkan ada seper ya. Jadi kalau Iya iya. ingat lagi, seper A per B. Intinya ini ada 1 per ya. Maka Iya. akan menjadi B B per A. A ya gitu. Jadi kalau ada seper akar 3 per 3 maka menjadi 3 3 per per akar 3. akar 3. Nah ini belum selesai. Karena masih Mhm. ingat ya kalau misalkan akar itu nggak boleh ada di penyebut ya. Betul. Iya. Maka apa yang harus kita lakukan? Rasionalin. Rasionalin ya. Akar 3 per akar Per 3. 3. Maka jadinya adalah 3 akar 3 per Per 3. 3. Baru kita coret ya. 3 sama Mhm. 3-nya tinggal sisa akar
Akar 3. Gitu ya. Oke? Oke. Paham ya? Iya. Oke. Gitu ya. Iya. Ada yang mau tanyain? Enggak kayaknya. Nah, ya. Oke. Iya. Nah, kayak gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat yang 5 ya. 5. Ini mah udah ya. Nah, kayaknya yang ada beberapa yang udah kita kerjain pas kemarin ya. Iya. Hmm. Nah, ini ya, nomor 10. Ini UTBK tahun lalu ya. Iya. Hmm. Di sini ada kata-kata jika alfa itu berada di 0 derajat sampai 90 derajat. Artinya di kuadran berapa? 1. 1 ya. Di kuadran 1. Dan cos A sama dengan 3/7. Di antara pilihan berikut yang benar adalah, nah, eh, pertama kita tahu ada cos A ya di situ ya. Cos alfa sama dengan 3/7. Artinya apa? Kalau apa yang kita dapat dari sini? Kira-kira. Kalau ada Depannya cos 3. alfa, apa? Depannya 3. Kirinya Mm-mm. 7. Kirinya gitu. Iya, betul. Tapi Oh. bukan depan, Samping. samping, betul ya. Sampingnya itu 3, miringnya Samping. itu 7 ya. Kalau udah ketemu, ini sebagai miring, ini sebagai samping, apa yang bisa kita lakukan? Bikin segitiganya. Bikin segitiganya ya. Gitu. Iya. Bikin segitiganya, ini alfanya. Sampingnya alfa itu 3, 3. miring alfanya itu adalah 7 ya. 7. Bisa kita dapetin si depannya? Bisa. Bisa ya. Gimana Iya. caranya? Akar 7 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Betul ya. Akar 7 kuadrat min 3 kuadrat. 5 kuadrat. Berarti akar 49. 49 min 9 ya. Heeh. Maka jadinya akar 4. 40. Oh ya, akar 40 ini boleh kita eh, sederhanain ya. Kita sederhanain. Akar 40 itu boleh kita ubah akar berapa kali akar berapa? Kalau Berapa kita itu? pisah. 40 itu boleh perkalian berapa aja? 2. 2. 2 sama 10 berarti 2 sama 20 ya. Iya. Pertanyaannya ada yang bisa disederhanain? Dua. Misalnya nggak ada ya. Karena kita tahu akar itu kalau misalkan ada akar 1 itu 1, lalu lanjut lagi akar 4 ya. Itu 2 Oh, gitu. Lalu akar 9 itu 3. hasilnya 3. Nah, akar-akar ini yang bisa kita sederhanain kan ya? Gitu. Iya. Nah, kalau ada akar 40 boleh kita ubah ke ke akar berapa? 10. 10, Kali betul. Dan 4. dikali akar 4. 4. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Apa yang bisa Akar kita 4. sederhanakan? 10 Akar akar 4. 2. Oh, bukan akar 2, tapi jadinya 2 kan ya? Oh Langsung ya? iya. Oh Mm-mm. iya. Berarti akar 4-nya itu nilainya itu 2, berarti boleh kita tulis 2 akar Akar 10. 10. Cara ngejedain akar ya, kalau akarnya gede ya. Ingat-ingat. Gitu ya. Jadi cari akar yang ini,
antara akar 1, akar 4, atau akar 9, atau akar 16 juga nggak apa-apa. Atau akar 25. Intinya harus ada, salah satunya harus ada ini ya. Ada Iya. angka-angka ini, gitu. Usahain salah satunya ada di angka-angka ini. Gitu, baru kita bisa Hmm. sederhanain. Jadi ini sisi sampingnya, sisi depannya itu adalah 2 akar 10 ya. 2 akar 10. Gitu. Ini. Ya. Nah, eh terus kita lihat ke pertanyaan ya. Di sini. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah, kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu 1/sin alfa sama dengan 7/40. Apa yang dimaksud dengan 1/sin alfa? Um, miring miring per depan. Miring per Miring per depan, betul ya. depan. Miring per depan. Per depan. Ya udah, kita lihat di situ ya. Miringnya berapa, depannya berapa ya. Miringnya 7, depannya ini kalau misalkan di soal dalam bentuk akar 40 juga nggak apa-apa ya. Jadi ini opsional ya. Opsional kalau misalkan 2 akar 10 ini. Iya. Kalau di soal sih akar 40 ya. Jadi kita pakainya akar 40 aja ya. Iya. Berarti ini mide ya, mide 7 per akar 40 ya. 7 per akar 40. Ternyata betul ya. Iya. 7 per akar 40. Jadi pernyataan pertama itu benar ya. Oke. Sekarang coba kamu cek yang tangan alfa. Iya. Benar atau salah nomor 2? Benar. Benar ya. Karena tangan alfa itu kan desa ya, depan per samping. Depannya akar 40, sampingnya 3 ya. Gitu. Jadi betul. Jadi nomor 2 juga betul. Itu. Sebenarnya dari nomor 1, 2, oh belum ya. Sekarang kali nomor 3. Nomor 3 benar gak? Salah. Salah, betul ya. Tapi bentar, kalau cara nyarinya, kalau ada cos alfa itu kan 3/7 ya. 37. Sin alfanya 7, Akar akar 40 per per 3. Per depan 3. per miring 7 deh. 7, betul ya. Nah, sekarang gini, akar 40 itu kan tadi kita udah nemu ya. Kira-kira akar 40 itu di antara akar berapa dan akar berapa? Akar 40 itu 36 ya? Iya. 36 sama 49 kan ya? Nah, berarti ini kalau akar 40 itu akar 36 aja, nah nilainya itu 6 ya, 6, sekian. 6. Kalau akar 40 berarti 6, sekian kan ya? 6, sekian. Ya, akar 49 itu 7. 7. Nah, berarti ini harusnya ini 6 ya. Ini 6. Artinya lebih apa? 3/7. Kalau misalkan 3/7 sama akar 40 yang tadi hasilnya itu 6, Kecil. lebih kecil. Betul ya Aziza ya? Jadi lebih kecil dari 40/7. Atau sebenarnya di SD atau di SMP sebenarnya ada cara kayak gini ya. Kalau mau mencari lebih kecil atau lebih besarnya, kita boleh kali ini nih ya. Ini 3 dikali 7 itu 21 kan ya? Ini 21. 7 dikali akar 40 ya sama aja sih.
ya 7 dikali 6 kan ya ujung-ujungnya. Mhm. 7 kali 6 4 Ah, 50. 7 kali 6 42 ya berarti ya gitu. iya. 42. Ya udah ini sama aja lebih kecil gitu ya. Oke. Oke. Jadi benar ya yang nomor 3 ya justru ya. Oh, iya. Nomor 3 betul. Sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 ini eh menggunakan yang vertikal ya atau yang tegak ya. Heeh. Kalau cos berubah jadi apa? Mmm, aduh, lupa lagi. Sin jadi cos, Oh, kos cos kos. jadi Sin. sin, betul ya. Jadi sama Iya, aja kayak sin, sin. Demi. mm, yang demi ya, depan per Heeh. miring ya. Miring. Bener Heeh. nggak? Depan per miringnya itu 7 per akar 40. Salah. Salah, betul ya. Jadi Iya, nomor 4 itu salah salah. gitu. Jadi yang benar cuma nomor berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Mhm. Jawabannya yang A berarti ya. Ah, mhm. Gitu. Oke, Oke. paham ya? Iya. Gitu. Dan ini tahun kemarin ya. Dan tahun kemarin ya gini aja kayak umumnya doang trigonometri dasar kan ya. Iya sih. Gitu. Oke. Iya. Hmm. Nah, terus ini ya. Nah, ini mirip-mirip. Oh ya, ini kamu mau catat dulu. Boleh deh. Boleh foto dulu aja nggak, Kak? Boleh? Area. Iya. Masuk. Aku boleh izin toilet dulu nggak? Boleh. Ya, bentar ya, Kak. Hmm.
Udah, Kak. Oke ya. Oh, ini udah buat ke soal selanjutnya. Udah. Ya. Nah, yang ini itu prinsipnya sama kayak yang tadi, Aziza ya. Iya. Persis sama ya. Cuman tulisannya yang diganti ya. Iya, Nah, iya. Aziza boleh cari mana yang benar dari 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke. Yang di Yang 4 aja. tadi bentar, bentar, bentar. Iya, 4 aja. Oke. Hmm, betul, 4 betul ya. Mhm. Tapi nomor 2 juga betul sebenarnya. Ya. Cos 90 derajat min beta. Ya. Betanya di sini, kalau cos 90 derajat min beta itu kan sama aja kayak apa? Kalau cos 90 derajat, dia di kuadran 1 ya. Mhm. Kalau di kuadran 1 gimana? Cos berubah menjadi, Cos. kalau rumusnya 90 derajat, berpatokannya kan ini yang tegak ya. Yang Mhm. tegak. Kalau patokannya yang tegak, artinya berubah. Oh, Yang iya. asalnya cos menjadi sin ya. Sin. Oh, iya. Sin gitu ya. Gitu lagi. Jadi sin alfa beta ya berarti ya. Iya, iya. Sin betanya
Sin beta sinnya 6/7. Betul. Betul nggak? Betul Sesuai nggak? lagi. Betul betul. Sesuai. Jadi nomor 2 juga betul ya Aziza ya. Iya ya. Oke? Iya lupa Nggak aku apa-apa tadi ya. iya ya. Kenapa? Aku tadi lupa. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi cos cos itu kalau misalkan pokoknya kalau ada kata 90 derajat Mhm, min alpha atau plus juga nggak apa-apa. Tapi kalau plus itu kan berarti jadi berubah jadi kuadran 2 ya. Nah, heeh, pokoknya kalau patokannya itu kata-kata 90 derajat atau 270 derajat, berarti berubah asalnya cos menjadi sin gitu ya. iya Oke. iya Tapi kalau yang 180 sama 360 mah nggak berubah ya, tetap iya gitu. Jadi nomor 2 betul. Kalau nomor 1 salah ya, salah. salah karena eh, tan itu kan depan per samping ya, Iya, depan per samping. Depannya itu 6 kan ya? 6, 6. Sampingnya akar 13. 13 ya. Jadi salah. Makanya nih ya, gitu. Terus kalau misalkan seper cos B, cos itu kan miring, Miring. samping per miring ya. Berarti Iya, harusnya miring per ke samping ya. samping. Miring per samping. Miring per samping, miringnya 7 itu 7 7 ya. 7 per sampingnya akar 13. akar 13 ya. Iya Gitu. Jadi salah ya yang nomor 3 ya. iya Karena harusnya 7 per akar 13 bukan 6 per akar 13 iya gitu. Sin beta lebih besar dari cos beta. Sin itu depan per miring berarti 6 per 7 ya. 6 7. per 7. Itu lebih besar dari cos beta yang itu akar 13 per 7 ya. Akar Iya, 13 per 7. Akar 13 per 7. betul. Nah, kalau ini udah sama-sama per 7, kita tinggal lihat yang atasnya. Di sini 6, ini Mhm, akar 13. Akar 13. 13 itu kan terletak di antara akar 16 ya, setelahnya itu ya. Akar 16, akar 13, akar 9. Artinya dia 9. mungkin, kalau akar 9 itu 3, akar 13 itu mungkin 3 koma sekian lah ya, 2 koma Iya, sekian. Terus akar 16 itu 4. Nah, pertanyaannya, kalau dia akar 13 itu 3 koma sekian, berarti lebih apa? Dari 6 per 7. lebih kecil, Dari 6, sorry. lebih kecil. Ya, 3 ini lebih kecil ya, gitu. Heeh, Jadi kita boleh sebut, atau kebalikannya, 6 per 7 lebih besar dari akar 13 per 7. 7. Gitu ya. Oke? Iya Paham ya? iya Oke. Terus, nomor 12 ya. iya. Luas segitiga ABC. Nah, ini mah gampang ya. Kira-kira gimana cara nyarinya? Cari Kalau luas ada, segitiga dulu. hmm, luas segitiga. Kemarin sudah sempet ya. Luas segitiga masih Lu ingat rumusnya? setengah Setengah kali alas kali alas atas kali kali tinggi. tinggi. Betul ya. Tinggi. Maka kita cari dulu alasnya. Alasnya itu harus tegak lurus sama ininya ya. Misalkan ini Mhm, sama ini berarti kan ya. Ini alasnya, iya. ini alas, ini tingginya. Mungkin kelihatannya kayak bukan ini, tapi benar ini ya. Kenapa? Mhm, Karena ini posisinya itu diputar segitiga siku-sikunya ya. Gitu. iya, Jadi kalau kita balikin ke awal, ini sebagai alas, ini sebagai tinggi. tinggi. Boleh gak ini sebagai alas? Boleh. Boleh. Tapi kalau ini alas, tingginya yang mana? Kalau BC-nya alas, tingginya ya. A, B. Oh iya tegak lurus ya? Harus tegak Oh lurus. iya. Berarti dari A ke titik sini, ini tingginya ya. Oh Gitu. iya. Nah, masalahnya buat ngukur tinggi ini tuh agak susah. Jadi, lebih baik kita menggunakan ini ya, alasnya itu yang bagian AB, tingginya itu yang A, AC. AC. Apakah boleh kayak gini? Alasnya AB? Boleh. Boleh ya. Karena kan tegak lurus ya. Tinggi sama Mhm, alasnya itu ya. Gitu. iya. Membentuk sudut siku-siku. Kalau yang tadi BC harus siku-siku sama
ini tengahnya ya. 13. Gitu. Betul ya. Mhm. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara mencarinya? Ini sini sin C. Kalau sin Demi terhadap C-nya berarti mana yang depan? depannya AB, AB, betul. Ini berarti 3 ya nilainya ya. 5 Per 5. 5 itu miringnya. Miring itu yang mana? BC. BC ya, berarti nilainya 5. Sekarang Mhm. gimana cara mencari sisi tegak lainnya? Sisi Ditambah AC 3 akar. akar 3 kuadrat Nah, plus diketahui sisi miring yang paling besarnya. oh, dikurang Dikurang ya. lagi, Artinya yang iya. mana dulu? Yang Akar 5 kuadrat 5. ya. 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Gitu ya. Berarti akar dari 25 min 9. Jadinya akar Akar 16. 16 atau 4 ya. Mhm. Jadi tingginya ini sama aja kayak 4. Tuh udah tinggal masukin ya. Alas Iya, sama tingginya. Setengah dikali alasnya itu 3 dikali tingginya 4. Mas. Ya, berarti 6. ini bisa kita coret 4-nya. Ini 2, maka hasilnya 6. 6 gitu ya. Jadi luas segitiganya itu sama dengan 6. 6 satuan luas ya. Iya, Gitu. Oke. iya. Oke. 6 ya. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Nah, ya. Oke. Kira-kira gitu sih ya. Nanti Iya, aku iya. coba kasih soal ya. Mungkin 2 Iya, buat kamu kerjain ya di WA iya, ya. iya. Oke. Ada yang mau tanyain dulu, Aziza? Enggak. Ya. Kalau besok bisa di jam berapa, Aziza? Aku bisa jam berapa aja sih, Kak? Hmm, Tapi kayaknya oke. enak 5:30 deh. Setengah 6 Iya. Tapi ya. nggak tahu deh vizanya kayak gimana. Oke. Tapi kalau misalnya bareng Peja, paling kita ganti materi dulu ya. Ganti Karena kan, materi, Mas. soalnya Peja Peja tuh yang kemarin belum keganti kan ya, belum Oh, sempet ada ganti jadwal. ah, Jadi masih belum apa bahas yang kemarin, Aziza. oh iya sih. Oh iya sih. Mm, iya. Iya. Kalau Aziza, Kenapa kalau tuh? materi tentang eksponen itu udah terlalu paham nggak? Maksudnya Eks sifat-sifat yang sifat-sifatnya tentang, oh paham sih. Mungkin kayak harus diingat-ingat lagi aja. oke ya. Iya. Hmm, ya udah. Nanti paling jam besok ya. Iya. Tapi kalau misalkan di jam 4 nggak apa-apa. Kalau Nggak misalkan ada, apa-apa. Pak ya. Nggak apa-apa sih. Iya. Oke. Makasih ya Ziza ya. Ya, makasih ya, Kak. Sama-sama Ziza. Oke, dadah. Dadah, Kak. Oke.